Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bolos Tiara TV yang berbahagia dimanapun Anda berada. Pripun kabare bolo? Saya sedaya mugi-mugi. Alhamdulillah kembali kita berjumpa di program kesayangan kita, Titian. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, bahwa setiap kita itu tercipta berpasang-pasangan. Bagaimana dengan beliau-beliau yang berpulang ke rahmatullah dalam kondisi berjaga atau dalam kondisi gadis? Pasangannya di mana? Wallahu a'lam. Mungkin saja sebagaimana Allah pernah mengisahkan di dalam Al-Quran bahwa pernah ada seorang manusia itu berjodoh saat di surga. Siapa beliau? Tak lain dan tak bukan adalah ayah kita Nabiullah Adam alaihissalam dan ibunda Hawa radhiyallahu ta'ala anha, dan itu di dimensi surgawi. Dan tidak menutup kemungkinan mereka yang berpulang ke rahmatullah belum menemukan juga atau belum dipertemukan jodohnya oleh Allah, mungkin saja Allah temukan nanti saat di dimensi surgawi. Wallahu a'lam. Nah, setiap kita tercipta berpasang-pasangan. Yang sudah menikah berarti menemukan pasangannya. Lalu bagaimana dengan yang belum menikah? Ya mudah-mudahan ketika sudah matang usia, matang waktu untuk menikah, segera Allah pertemukan dengan jodohnya masing-masing. Tentu bolo tidak ingin menjadi perjaka abadi atau gadis abadi. Meskipun jodoh itu sudah digariskan oleh Allah, sudah ditentukan oleh Allah, tapi kembali lagi kita berada di dimensi alam sababi. Harus ada sebab yang mengantarkan kita berjumpa dengan jodoh kita. Nah, sebab yang paling efektif adalah dari diri bolo sendiri. Jika untuk memilih baju atau memilih ukuran sepatu, bolo lebih pede dilakukan sendiri, apalagi dengan menentukan pasangan hidup. Yo ojo sampai bolo menentukan pasangan hidup kok nitip. Bro, nitip yo. Pokoknya sing ini, yo ojo sampai. Tuku sepatu wae budal dewe. Mosok menentukan calon pasangan hidup nitip nonang uwo. Nah, proses sebelum akhirnya lamaran atau khitbah, sebelum akhirnya akad nikah, itu agama memberikan fasilitas, memberikan semacam cara proses pemilihan atau menentukan jodoh. Yang biasa kita kenal dengan istilah ta'aruf. Nah, ta'aruf ini sayangnya difahami oleh generasi milenial itu dianggap sama dengan aktivitas pacaran era kini. Padahal ta'aruf itu sama sekali berbeda dengan pacaran. Mungkin ada sisinya yang sama, tapi itu sangat sedikit. Nah, dalam episode kali ini, saya akan sajikan
terkait tentang apa ta'aruf dan bagaimana prosesnya. Ta'aruf secara terminologis itu sebagaimana yang Allah sebutkan di Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا, dan kami jadikan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa supaya kalian saling kenal. Ta'aruf secara etimologis itu berasal dari kata ta'arafa, ya ta'arafu, ta'arufan, yang artinya adalah saling kenal, saling tahu. Saling berarti ada dua pihak. Calon mempelai putra ingin tahu lebih dengan calon mempelai wanita, pun dengan calon mempelai wanita ingin tahu lebih dengan calon mempelai pria. Itu secara bahasa, secara pengertian. Nah, lebih sekarang ke teknis. Apa sih, bagaimana sih ta'aruf itu? Ada beberapa teknis ta'aruf yang recommended oleh syariah. Dan itu tidak seperti yang kebanyakan milenial definisikan. Yang pertama adalah ta'aruf itu lebih didasari pada keseriusan. Keduanya, ta'aruf itu lebih didasari pada keseriusan keduanya untuk membangun pertalian nikah. Maka yang pertama yang perlu diperhatikan adalah niatnya, Bro. Niat harus ditata, niat harus dimantapkan. Tidak boleh ta'aruf itu dalam rangka iseng. Aku tak ta'aruf dengan si dia. Iseng penjajakan, tidak. Ta'aruf itu dalam konteks mengenal calon pasangan harus diniati serius, berlanjut ke pernikahan yang halal, yang sah, yang syar'i. Niat ditoto bolo, gak oleh guyon, serius. Berikutnya apa? Jangan kemana-mana, nggih. Setelah ini kita lanjutkan, tetap di Titian. Niat bolo, pertama serius. Ta'aruf itu serius. Gak oleh guyon, gak oleh coba-coba barangkali beruntung. Yang kedua adalah antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita itu selama proses ta'aruf tidak boleh berduaan, alias belum halal. Lo ini lo. Dewasa kini ta'aruf itu sering dimaksudkan dengan aktivitas pacaran. Wih, pacaran yuk? Enggak kok, ta'aruf enggak. Ta'aruf itu tidak boleh berduaan, Bol. Kenapa demikian? Karena memang statusnya masih belum halal. Karena belum halal, maka tidak boleh berduaan. Meskipun lo ya, meskipun antar orang tua itu sudah memaklumi, wis kenal. Oh iya, ini ta'aruf ini. Sekalipun demikian, tetap belum halal dan belum boleh berduaan, Bol. Jangankan ta'aruf ya, ketika sudah lanjut step berikutnya khitbah atau melamar, itu pun secara syariah belum halal berduaan. Apalagi masih dalam rangka ta'aruf. Berduaan itu boleh kalau didampingi oleh mahramnya. Misalkan
Yaitu namanya bukan berduaan Pak Ustadz, bertigaan. Pokoknya gak oleh berdua. Bolo misalkan ingin ta'aruf dengan seorang gadis, pengen ngajak gitu. Ajak sekalian Mas, monggo saya ajak keluar. Sampean ajak juga nggih adik sampean. Ada mahram yang mendampingi. Yo gak seru Pak Ustadz. Ya memang demikian. Yang seru itu dilakukan saat nanti sudah halal. Kalau belum halal, jangan coba-coba nyari yang seru-seru bolo. Kalau yang seru sudah dicicipi sebelum halal, ketika halal itu nggak surprise lagi. Itu bolo ya. Belum halal loh berduaan ta'aruf itu. Kecuali si pihak wanita ditemani oleh mahramnya, mbuh mase, mbuh bapake, mbuh omnya, mbuh pakdenya gitu. Pokoknya ono koncone gak boleh berdua. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, la yakhluwanna ahadukum bimra'atin fa inna thalithahuma asyaiton. Tidak boleh salah seorang di antara kalian itu berdua-duaan dengan seorang wanita. Karena yang ketiga yang muncul adalah syaitan. Gitu boleh ya? Nggak boleh bolo berdua-duaan. Kalau Nabi Yusuf itu kan terjebak. Kalau di Al-Quran surah Yusuf itu kan beliau terjebak oleh istri majikan beliau. Sesungguhnya Nabi Yusuf itu sangat saleh, sangat menjaga pandangan. Saat itu terjebak, terkunci di dalam kamar. Sekalipun demikian, Nabi Yusuf atas petunjuk Allah tidak lantas senang-senang saja. Beliau akhirnya alhamdulillah atas ma'unah pertolongan Allah berhasil kabur menyelamatkan diri. Kembali lagi, gak oleh wong loro bolong nggih. Sabar. Engko wis halal silahkan berdua. Yang ketiga adalah ta'aruf itu karena dalam rangka saling mengenal, maka di situ ada aktivitas saling tukar biodata. Tukar biodata ini teknisnya bisa beragam. Bisa beragam. Kalau dulu, misalkan ya, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Itu Sayyidah Khadijah cara menggali informasi terhadap sosok baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di samping sudah saling kenal karena memang kediaman tidak jauh, tapi baginda Sayyidah Khadijah tetap dalam penugasan Nabi Muhammad berdagang ke Syam. Itu dia menunjuk salah seorang anak buah beliau namanya Maisarah yang digunakan, yang diamanai untuk menjadi spion, untuk melakukan spionase terkait baginda Nabi. Jadi Sayyidah Khadijah itu sudah tertarik dengan baginda Nabi Muhammad oleh sebab beliau seorang pemuda yang terkenal al-amin, dapat dipercaya. Kedua, beliau juga terkenal pekerja keras. Nah, dua informasi ini sudah dapat nih. Tapi Sayyidah Khadijah masih menggali informasi. Dan itu tidak dilakukan beliau sendiri, tapi melalui seseorang. Maisarah itu laki-laki, bolong. Maisarah itu laki-laki, anak buahnya Khadijah yang ditugaskan untuk menjadi asistennya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga dalam rangka menggali informasi tentang kepribadian baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau konteks kekinian, ketika Bolo ingin menggali informasi tentang si dia, Bolo bisa lakukan secara syar'i dengan apa, dengan bagaimana.
dengan cara yang syar'i. Dan ini luas ini, pokoknya syar'i. Ya apa syar'i itu? Pokoknya gak berdua-duaan. WA-WAan boleh tak Pak Ustadz? Ya sebatas itu tidak menimbulkan maksiat yang berlebih, tapi dalam rangka bertukar informasi, ya silahkan. Sing penting gak wong loro loh boleh. Pokoknya silakan saling bertukar informasi, entah teknisnya bagaimana, yang penting tidak berdua-duaan, yang penting tidak ada pelanggaran syariah di situ. Nah, nek ketemu, boleh nggak Pak Ustadz? Ta'aruf tapi ketemu. Mosok ibarat beli kucing dalam karung. Boleh nggak ya ketemu? Boleh nggak ya? Jangan kemana-mana, boleh. Tetap di titian. Baik Bolo, kembali lagi di program kesayangan kita, Titian. Kalau bertemu bagaimana Pak Ustadz? Boleh nggak? Boleh. Asalkan tadi loh ya, teknisnya dilakukan secara syar'i. Gak oleh wong loro. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Baginda, diriwayatkan dari Imam Turmudi, dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Dalam satu kesempatan, sahabat Al-Mughirah itu sedang bersama Baginda, terus tiba-tiba ada sahabat laki-laki ingin menikahi seorang wanita Ansar. Ya, ceritanya sahabat ini tadi sedang curhat ke Baginda, sedang konsultasi apa yang harus dilakukan. Nah itu Baginda memberikan instruksi, undur ilaiha. Fa innahu ahra an yu'dama bainakuma. Kamu sudah lihat orangnya belum? Kamu lihat orangnya. Karena dengan menyaksikan dia secara langsung, itu akan jauh lebih mampu melanggengkan hubungan kalian nanti ketika sah. Maksud Baginda itu begini. Menikah itu kan sesuatu yang serius. Tidak boleh menikah itu dianggap guyonan. Menikah, kemudian ono masalah didik, cerai. Trennya hari ini itu kan mengarah ke situ, boleh. Saya pribadi itu sedih melihat data di pengadilan agama tentang melonjaknya kasus perceraian. Semakin modern, semakin ke sini, itu trennya itu seolah-olah mengarah menikah itu sudah mulai kehilangan kesakralannya. Orang begitu mudah melakukan nikah dan begitu mudah melakukan perceraian. Balik rono maneh. Nah, supaya tidak kecelek, Baginda Nabi mengizinkan sahabat tadi untuk melihat calon wanita yang akan dinikahinya. Itu pun teknisnya dilakukan secara syar'i. Tidak berdua-duaan. Bolehlah kalau hari ini itu proses melihat atau dalam terminologi fikihnya itu diistilahkan dengan an-nadhar, boleh dibarengkan dengan proses pas lamaran itu. Dan melihat calon wanita yang hendak Bolo nikahi itu halal. Apanya? Yang dilihat yang halal adalah wajahnya dan telapak tangannya saja, Bolo. Itu pun melihatnya gak oleh suwe-suwe. Sekadarnya melihat untuk memastikan kalau calon wanita yang hendak Bolo sunting tadi, yang hendak Bolo lamar tadi, itu pas dengan apa yang Bolo kehendaki.
melihat wanita yang hendak akan dinikahi. Dalam proses ta'aruf itu dibolehkan sepanjang syar'i. Yo jadi pendeliit, dukur menisor ndak. Yo sekadarnya lah, bolon delok seret, oh selesai. Jika ingin informasi lebih, boleh bolo tanyakan ke kerabat-kerabat dekatnya. Tuh. Ini kan termasuk kategori ghibah yang halal ya. Dalam rangka mencari informasi valid, termasuk orang kepo terhadap calon wanita yang akan dinikahi, sehingga dia menggali informasi, itu juga bagian dari ghibah yang dihalalkan. Di episode tentang ghibah yang halal itu loh. Boleh melihat, karena baginda Nabi pernah mengizinkan sahabat untuk melihat calon istrinya itu, supaya nggak kecelik nantinya. Nah berikutnya yang kelima, Bolo. Dalam agama diperbolehkan dalam proses ta'aruf itu memberikan hadiah. Dalam proses ta'aruf itu dibolehkan memberikan hadiah. Ya tidak lantas kemudian, oh boleh toh ngasih hadiah. Dibikin tren kekinian. Pas apa jenenge Valentine. Oh nggak usah. Hadiah di sini itu dalam rangka ya hadiah pemberian saja. Gak perlu ngepas no tren. Valentine Days atau apa. Ya wis kasih hadiah saja. Ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nomor hadis 2129. Makana min sadaqin au hibain au iddatin qabla ismatin nikahi falaha. Apapun pemberian, baik itu berupa hadiah atau janji atau apa yang terjadi sebelum akad nikah, maka itu menjadi milik wanita itu. Artinya baginda Nabi menyatakan boleh memberikan hadiah kepada calon wanita di proses ta'aruf. Itu boleh ya. 5 tata cara ta'aruf yang recommended. Bukan pacaran loh, Bolo. Beda loh. Kalau ta'aruf itu pasti islami, kalau pacaran itu ya pasti tidak islami. Apa saja tadi? 1, niat serius gak oleh gua. Yang kedua, tidak boleh berduaan. Yang ketiga, silakan bertukar biodata secara syar'i. Teknisnya bisa beragam di lapangan. Yang keempat, dibolehkan bertemu dengan batasan-batasan tertentu tadi. Dan secara syar'i pula. Yang kelima adalah dibolehkan memberikan hadiah. Itu boleh ya, itu ta'aruf. Kalau ta'aruf itu dirasa sudah oke, biasanya seorang muslim itu naik ke level khitbah atau lamaran. Di lamaran pun itu masih belum halal statusnya. Jadi belum boleh berduaan. Baru nanti ketika qabiltu nikahaha halal. Silakan. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tu. Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah ladang bagimu, silahkan datangi ladangmu sebagaimana engkau kerso, sebagaimana engkau berselera mendatangi. Coba nggih, mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan Bolo untuk membedakan ta'aruf yang syar'i, ta'aruf pasti syar'i, itu yang bagaimana.
Mugi-mugi manfaat. Matur suwun berkenan menyaksikan Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arek TV.